ada pertanyaan? Ya, itu mungkin bisa dibaca quote-nya terlebih dahulu ya. Bu Gembala ada. Ayo, buat apa sakit hati jika mengampuni jauh membuat kita apa, saudara? Bahagia. Orang sakit hati itu nggak mungkin bahagia, saudara. Sudah, saudara hari ini senyum sama suami yang galak, istri yang galak, itu jauh lebih bahagia. Karena kita, kebaikan hati kita sudah diketahui suami kita. Ya, itu sebabnya. Yuk, yang ada pertanyaan. Baik, puji nama Tuhan, berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, malam hari ini saya akan buka kolom chat buat Anda yang ingin bertanya. Sudah dibuka kolom chatnya ya, silahkan Anda bertanya. Baik. Nah, tadi juga semoga kesaksian dari Ibu NN bisa nanti kita upload di YouTube untuk jadi berkat ya, supaya bisa jadi berkat. Mungkin buat teman-teman yang tidak sempat dengar tadi secara langsung atau ketertinggal kesaksian yang luar biasa, bagaimana dia harus mengalami suami yang selingkuh, anak mati, kemudian dia kena HIV/AIDS ya, dan puji Tuhan hari ini sudah mengalami pemulihan keluarga. Silakan buat Anda yang rindu bertanya ya, silakan langsung chat di kolom chat ya. Nah, ini sebelum mungkin ke pertanyaan, Ibu Gembala bisa berdoa terlebih dahulu. Tadi ada request dari Ibu Liviana ya. Ibu Liviana kakaknya mengalami batuk dan sesak nafas, dan kemudian kembung juga, sesak nafas. Jadi silahkan Ibu Gembala juga bisa mendoakan terlebih dahulu. Silahkan Bu, sebelum kepada Ya, pertanyaan. kami berdoa sehati buat kakak Bu Liviana. Kami percaya batuk, kembung semuanya sembuh karena kuasa bilur-bilur Yesus bekerja menyembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang sudah kami terima. Kuasa-Mu dinyatakan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, percaya Ibu Livi dan kakaknya tadi, makanya Bu Livi sempat ikut Zoom dengan pakai masker, mungkin karena ya kakaknya itu batuk, sesak nafas dan juga kembung. Baik, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan malam hari ini? Apakah sudah cukup puas dengan sharing firman Tuhan dari Ibu Gembala? Saya sudah membuka kolom chatnya. Silahkan yang mau bertanya. Oh ya, ada pertanyaan. Saya mau bertanya, apakah bentuk pengampunan harus meminta maaf secara langsung? Sedangkan semua link komunikasi sudah diblok. Silakan Bu. Ya kalau sudah diblok nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting kan Tuhan lihat hati. Orang kan kalau sudah ngampuni doanya pasti baik ya. Tuhan, saya ngampuni suami saya ngampuni ipar saya memberkati dia, mengampuni. Orang itu nggak usah kalau nggak satu rumah sudah diblok, nggak ada akses ya. Tuhan melihat hati, itu aja ya. Yang penting jaga hati, doakan yang baik-baik. Nah, di situ Tuhan sudah lihat betapa kita tulus karena kebaikan hati kita sudah diketahui sama Tuhan juga sama orang lain juga ya. Tuhan Yesus memberkati. Yes ya, cukup mengerti ya Ibu yang barusan bertanya. Jadi yang penting sikap hati kita sudah mengampuni ya, nggak ketemu juga nggak ada masalah. Ya, terima kasih. Oh, terima kasih doanya Pastor, katanya gitu dari Ibu Liviana. Baik, silakan, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Baik, malam Pak Frans, minta tolong bantu doa untuk saya sehabis di MCU, hasilnya saya ada miom tiroid Ibu Reni ya. Miom tiroid, anemia, darah tinggi, aduh banyak banget, daging lebih di empedu. Wow, banyak sekali penyakitnya. Berdoa dulu Bu buat Ibu Reni Hikari ya, atas sakitnya miom dan sebagainya.
Sehati kami berdoa buat Bu Reni, Ikari, kami percaya Mium sembuh, kami perintahkan Mium sembuh oleh bilur-bilur Yesus ketika kami bersepakat, kami tahu ada kuasa Tuhan yang bekerja saat ini, biar Bu Reni jadi sehat, jadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, Bu, kalau misalkan orang yang kita mau ampuni sudah meninggal dan belum sempat bicara, gimana itu ya, Bu? Ya sudah, gimana sudah meninggal ya. Kalau sudah meninggal ya sudah lah. Yang penting kan kitanya yang masih hidup bisa ngampuni. Ya sudah kalau memang kita ada salah ya dari awal ya Tuhan tahulah pertobatan kita ya. Tadi kalau kita datang sama Tuhan dengan hancur hati mengakui kesalahannya, kita mengakui aja di hadapan Tuhan. Kalau kita pernah salah, itu aja. Supaya pengampunan Tuhan kan selalu ngomong dosamu merah seperti kermisi akan jadi putih seperti salju. Itu aja. Ya. Baik, sudah dijawab ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Bu, kalau mertua anak saya tidak mau diketemukan, tidak mau bertemu maksudnya ya, karena mertuanya sudah nikahkan anak saya diam-diam secara agama lain. Saya harus gimana? Wow, gimana ini? Mertua yang ternyata menikahkan anaknya dengan agama yang lain. Silakan, Bu. Ya sudah, pokoknya kita ya mengampuni aja. Kalau sudah dinikahkan, didoakan aja. Yang penting gini, kalau sudah dinikahkan dengan agama lain, kita berdoa untuk keselamatannya. Ya, itu paling penting karena ini juga jadi beban supaya orang yang menyusahkan hidup kita, yang penting selamat. Itu paling penting. Jadi kita mengampuni, ya. Kalau ketemu dia, kita juga nggak usah marah, nggak usah sampai buang muka. Ya, bila perlu, kalau memang rumahnya dalam satu kota, mau kirim kue dan sebagainya, yang penting bawa dalam doa namanya tiap hari, biar Tuhan lawat. Ya, tadi saya habis ketemu dengan orang yang saya juga mau suruh kesaksian. Tadi ke rumah saya sih beliaunya, suami istri ya. Saya tadi tanya 2 orang suami istri, ternyata mereka sudah bercerai 23 tahun loh. Tapi Tuhan itu pulihkan, bahkan sekarang suaminya jadi pendeta. Coba hebatnya Tuhan ya. 23 tahun sudah dikasih surat cerai. Saya tanya, gimana caranya engkau bisa ketemu Tuhan sampai sekolah Alkitab? Saya dilawat Tuhan habis, sampai saya nangis, tidak bisa berhenti. Dan dia berkata gini, pemulihan yang Tuhan kerjakan itu di tengah kita masa tua ya. Jadi 23 tahun berarti ketemu pemulihannya sudah tua, saudara ya. Sudah sekitar 50 tahun baru dipulihkan. Dia bilang gini, tapi pemulihan kita berdua itu luar biasa. Orang pacaran aja kalah. Nah itu, makanya ibu-ibu jangan menutup kuasa Tuhan ya. Kalau pokoknya yang penting doakan keselamatan. Itu paling penting. Suami yang tersesat selamat, istri yang tersesat selamat, ya mertua yang tersesat selamat. Itu tanggung jawabnya kita supaya kasih karunia Tuhan itu turun lewat doa-doa kita yang tidak penuh kesakitan. Kalau doa kita bukan dari hati yang sakit hati, pasti doa kita tidak didengar, pasti didengar sama Tuhan. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Nah, ada satu orang bertanya begini. Saya itu uangnya dilarikan oleh teman saya sendiri sebesar 65 juta. Kemudian saya berdoa buat dia supaya dia bertobat. Tapi dia nggak pernah bisa bertobat. Bahkan dengar-dengar dia nipu orang lagi, lebih besar lagi. Apakah itu artinya Tuhan nggak mengasihi dia ya, Bu? Ya, itu namanya Tuhan punya batas waktu seperti kebebalan seseorang ya mempermainkan Tuhan. Nanti dia pasti bertobat. Tidak ada perbuatan dosa yang tidak pernah berakhir dengan malapetaka. Amsal 31 ayat 21 ya yang berkata, Amsal 13 ayat 21 yang berkata, orang berdosa itu dikejar oleh malapetaka, sementara orang benar dikejar oleh kebahagiaan. Amsal 13 ayat 21 jelas berkata, suatu hari teman ibu akan dikejar malapetaka yang dia gali lubang sendiri.
Kelihatannya belum, berarti lubangnya nanti makin dalam, malah petakannya makin besar ya. Itu aja. Jadi doakan terus, jangan pernah jemu-jemu. Kasihan juga kalau dia malah petakannya makin dalam, habis sudah ya. Jadi sebelum dalam itu biar pintu anugerah Tuhan terbuka, dia ngalami sesuatu yang itu titik baliknya dia ketemu Tuhan Yesus. Itu harapan kita. Harapan kita dengan didikan hajaran Tuhan, dia ketemu Tuhan Yesus. Karena lewat doa saudara, maka kasih karunia Tuhan terbuka buat orang-orang yang kita doakan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Selanjutnya ada seorang ibu yang menyampaikan dia sudah mengampuni suami yang pernah melakukan KDRT berulang kali. Tapi saya terpaksa harus memblokir WA suami karena berulang kali pernah dibuka blokirnya. Suami itu suka WA caci maki terus, membuat saya nggak damai sejahtera dan mengganggu pekerjaan saya. Apakah boleh Bu memblokir WA suami seperti ini? Ya, kalau memblokir itu bikin jengkel, menurut saya ndak usah diblokir, tapi nggak usah dibaca, maksud saya ngerti, nggak usah diresponi. Dicaci maki lewat WA itu kan nggak perlu direspon ya. Anggap itu tulisan sampah yang nggak perlu dipikiri. Jadi nggak usah blokir, tapi ya nggak usah dibaca. Kalau sudah kelihatan caci maki, encet aja, itu aja. Daripada kalau dibaca, nanti malah ngotori hati. Lebih baik nggak usah dibaca ya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan diblokir, buka aja supaya kebaikan hati kita diketahui suami, bahwa walaupun dia maki-maki kita, kita tetap baik. Ya, kalau blokir kan kesannya, nah kebaikan hati kita berkurang nanti ya. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Jadi jangan blokir-blokiran ya. Kayak tetangga sebelah tuh suka blokir-blokir gitu. Bagaimana caranya merubah hati yang baru emosi, Bu? Baru dibuat kesel biar bisa cepat hilang. Iya, itu tadi ingat firman ya. Saya kalau secara akal saya juga tidak bisa gampang kok untuk ngampuni. Tapi kalau ingat firman, saya cepat gitu ya. Karena kan seperti firman malam ini sudah jadi peringatan buat kita, tidak akan pernah mau berlama-lama sakit hati. Buat apa sih kita ini mengumpulkan sesuatu yang kebebalan, kegagalan, kefatalan, hanya karena kita mengeraskan hati untuk mengampuni. Kan tidak lucu gitu ya. Resikonya itu besar, saudara. Siapa mau yang tinggal dalam maut, walaupun kita setiap hari berdoa, doa puasa, tapi tetap di dalam maut. Ngeri nggak, saudara? Saya itu kalau bayangin orang sakit hati itu ngeri loh, saudara. Kalau nggak bisa ngampuni, karena tetap di dalam maut. Berarti saudara tiap hari resikonya tinggi loh. Kalau meninggal di dalam maut gimana? Alangkah jauh lebih baik, yuk kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita semua yang ada di Zoom ini, dengar firman, mulai hari ini, katakan sama diri kita sendiri, yuk kebaikan hatimu diketahui orang yang jahat sama kamu. Kebaikan hatimu diketahui ya. Kalau mertua itu jahat, kirim roti besok. Jangan dikirim racun ya. Dikirim roti yang enak-enak. Itu kebaikan hati kita. Bila perlu ketemu mertua dipijet, disapa. Walaupun mungkin balasannya kuala, omongannya menyakitkan, baik aja. Karena kebaikan hati itu perlu ditunjukkan, saudara. Bukan hanya kita hari ini cuma ngomong di mulut, ya aku mau jadi orang baik. Tapi kebaikan hati kita harus diketahui. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Nah, dengan penjelasan itu berarti pertanyaan bagaimana nih masih sakit hati tidak bisa mengampuni. Udah, pokoknya ampuni saja ya. Ya, supaya kebaikan hati kita dilihat orang. Nah, Bu, sebelum kepada pertanyaan, doakan Ibu Heni dari Manado. Ya, Ibu Heni dari Manado nanti bisa datang ya di Badak BD Victory Manado kalau ada di pas Ibu Gembala ada di sana. Doakan anak mantu saya sakit pendarahan, lagi dirawat di rumah sakit. Ya, silahkan Ibu Gembala. Sehati berdoa buat anaknya Bu Heni yang ada di Manado yang lagi sakit pendarahan. Kami percaya kuasa bilurmu bekerja saat ini juga. Anak Bu Heni sembuh, pendarahan berhenti, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau engkau bisa menyembuhkan perempuan pendarahan 12 tahun seketika juga sembuh, engkau juga sanggup Tuhan menyembuhkan anak Bu Heni di Manado. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Yes, haleluya. Amin. Sembuh anak mantunya ya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan ya. Oh, ini masih tadi tentang blokir-blokir. Sudah, suaminya kalau blokir udah biarin, tapi kalau kita jangan blokir ya, biarin dia tetap chat aja, terima chat aja kalau kita ya. Baik, selamat malam Bu. Nah, izin bertanya nih. Kalau tiba-tiba, ini kayaknya pengalaman banget Ibu Gembala ini waktu dulu ya. Ingat perlakuan pelakor dan dengan suami, dada jadi sesek gitu kan. Semakin ingat mereka, perlakuan mereka itu, aduh, semakin nggak bisa mungkin terima gitu. Bagaimana menolaknya Bu biar tidak terbawa pikiran itu Bu? Makanya ibu-ibu nggak boleh nyampah. Kalau mengingat sesuatu yang nggak baik buat kita sesak, buat apa kita ingat gitu ya. Yang diingat lebih baik untuk mengampuni, ingat kebaikan Tuhan ya. Toh tadi firman itu sudah jelas, kita itu tidak boleh membenci manusia yang dikasihi Allah. Ya, biarin pelakor suamimu mau pasang di sosmed seperti apapun, ingat perintahnya. Ini cuman tipu daya iblis yang membuat ibu semakin jengkel. Nah, musuhnya Tuhan bukan manusia, tapi musuhnya Tuhan iblis. Jadi, ibu kalau tangkap jengkel, berarti ibu menempatkan hari ini juga jadi musuhnya Tuhan. Tapi kalau ibu tahu musuhnya Tuhan iblis, saudara akan melepaskan pengampunan. Tidak mungkin nahan. Ya, jangan nyampah Bu kalau di malam hari, karena ketika nyampah nanti tetap dalam maut, ya tidur tidak bangun bahaya juga, ya sudah tetap di dalam maut, saudara juga doa-doa saudara itu akan tidak terdengar. Jadi percuma loh kita doa 1 hari, 2 hari kalau doamu nggak terdengar. Jauh lebih baik, yuk setiap kita melepaskan pengampunan. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Yes ya. Sempat kemarin ada yang mungkin salah tanggap tentang nyampah-nyampah ini, dipikirnya orang itu yang seperti sampah kehidupannya begitu. Maksudnya tuh jangan simpan sampah dalam hati ya, kayak kepahitan, kecewa, marah dan begitu. Itu sampah dalam hati harus dibuang. Kalau malam tuh harus dilepaskan semua. Nanti busuk di dalam gitu. Sampai ada yang ngomel-ngomel katanya apa itu sampahnya, sampah, dipikirnya lagi mengumpat kepada dia, salah bukan ya. Nah Bu, sebelum kepada pertanyaan, Bu mohon doakan anak saya Michelle agar mendapat pekerjaan dan pelayanan yang baru, selesai sekolah misi. Luar biasa, selesai sekolah misi. Silakan Bu. Ya, Michelle namanya. sehati berdoa buat Michelle supaya hari-hari ini Tuhan kemurahan-Mu memberikan dia pekerjaan yang baru dan dia setelah sekolah selesai sekolah misi dia dapat pelayanan pekerjaan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terbaik. Kami serahkan anak Michelle masa depannya, semua jodoh pekerjaan segala apapun yang terbaik Tuhan Engkau sudah sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yes, baik, terima kasih Bu Gembala. Dan ini ada pertanyaan begini. Malam Bu, saya ini khawatir, takut karena hutang usaha, beban pekerjaan suami ya nggak cukup untuk membayar mungkin hutang-hutang, dan hutang-hutang itu kepada keluarga dan juga kepada teman gereja. Saya jadi ingin mundur dari gereja. Bagaimana nih Bu Gem? Ya, minta berdoa supaya dikasih kecukupan sama Tuhan. Kalau memang kita tidak bisa mencukupkan, katakan setiap kali Tuhan yang mencukupkan kebutuhanku untuk bayar hutang. Kita percaya kalau inisiatif kita mau bayar, Tuhan pasti bantu kita ya. Itu aja, Ibu jangan sampai keluar gereja, hadapi semuanya dengan sikap yang tetap rendah hati. Kalaupun dimaki-maki ya sudah belajar terima, dihina-hina karena memang posisi ibu dan suami dalam posisi yang salah ya. Sekali lagi tetap rendah hati, katakan Tuhan Engkau yang mencukupkan, bagaimana aku bisa bayar semua hutang. Minta Tuhan yang cukupkan. Kalau kita tidak bisa mencukupkan, maka hari ini masih ada suatu kuasa yang bekerja, yaitu kuasa Tuhan. Ya, seperti khotbah saya kemarin di Yoel, bahwa Tuhan lagi memperlakukan kita dengan ajaib hari-hari ini. Pastikan ada keajaiban sehingga ibu bisa bayar hutang. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, sudah dijawab ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, untuk selanjutnya. Nah, Bu, gimana nih kalau saya chat kakaknya pelakor untuk nasehatin supaya bertobat dan ninggalin suami? Jadi mau ngechat kakaknya pelakor gitu kan ya. Gimana menurut Ibu? Menurut saya tidak salah, tapi ini semua pasti sia-sia, malah bikin suami tambah marah, ya. Menurut saya alangkah jauh lebih baik. Saya tuh selalu ingat Tuhan bilang gini, aku yang akan berperang buat kamu, kamu cukup diam. Jadi kalau kita disuruh cukup diam, jangan berulah apapun. Karena kekuatan Tuhan untuk berperang menyelesaikan masalah kita, memperjuangkan perkara kita, itu sudah lebih dari cukup. Siapa sih Tuhan yang mau berperang buat kita? Tuhan yang tidak pernah terkalahkan. Saudara takut apa? Kita ini sudah ditakdirkan untuk keluar lebih dari pemenang. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai hari ini pakai kekuatan. Kalau Tuhan berkata cukup diam, ibu ndak usah banyak putar otak untuk menyadarkan seseorang. Karena pada dasarnya manusia nggak bisa mengubah manusia, hanya bisa mengubah diri kita sendiri. Kita bisa mengendalikan respon kita, tapi kita nggak bisa mengubah manusia. Yang bisa mengubah manusia hanya Tuhan Yesus lewat doa-doa kita, lewat taburan perbuatan baik kita, maka semuanya pasti akan berubah. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Nah, ada kisah unik yang disampaikan. Nah, pelakor dan anaknya sebelumnya tinggal di pulau lain. Kemarin baru saja menyusul ke tempat saya dan suami. Disewakan apartemen oleh suami. Suami juga jadi suka bermalam di sana. Tapi suami tidak jujur. Saya tahu karena si pelakor update di media sosial pamer begitu ya. Nah, rasanya ini hati nggak enak. Doakan Bu biar pelakornya nggak betah katanya. Biar nggak betah gitu ya. Gimana Bu? Ya, Ibu hati-hati. Sebenarnya ini iblis sudah bisa menjebak Ibu. Karena kalau ini dibiarkan terus, Ibu suka nyampah dengan lihat-lihat sosmednya dan dia bereaksi ya seolah-olah itu bikin makin panas hati, nyampahnya makin banyak. Iblis selalu tahu kelemahan kita dan dia akan hati-hati sudah jadi target iblis untuk ditelan. Ibu jauh lebih hari ini jangan pernah lihat sosmednya pelakor, jangan kepo ya. Karena Tuhan yang berperang buat ibu itu sudah jauh lebih dahsyat dari kuasa apapun. Biarin kalau pelakor itu bangga pamer dengan mencuri miliknya ibu, percayalah Tuhan tidak akan pernah biarkan pencuri itu bisa menari di atas penderitaan orang benar. Apalagi kita biji matanya Tuhan. Pasti Tuhan yang bela. Jadi ibu tenang aja, yang penting ibu jangan hari ini ya terpancing emosi, terpancing nyampah terus sakit hati karena ibu hari ini jengkel, panas hati, lihat pelakor dipindahkan ke kota. Jadi sekali lagi gimana caranya supaya kita bisa menang dari tipu daya iblis? Ya sudah, ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku yang ngampuni aja, biarin. Kan ada kitab ayat yang berkata di Yeremia 20. Aku serahkan perkaraku karena kepadamulah pembalasan itu ada di tanganmu. Jadi kita ini tidak berhak membalas. Kita cuma bilang gini, ya Tuhan tak serahkan aja perkaraku. Iya kan? Perkaraku Yeremia 20 kalau nggak salah benar nggak ya Fran Yeremia 20 ayat 12 bisa dibaca. Itu ayat itu mengingatkan kita gini malam ini. Ya Tuhan, aku serahkan perkara pelakor pindah ke kotaku mendekati suamiku lagi. Aku serahkan ke dalam tanganmu. Tuhan yang berperang buat aku. Nanti semuanya beres kabeh. Ya, kalau nggak salah bener nggak Yeremia 20 ayat Yeremia 20 ayat 12. 12, ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Nah, ya kan? Jadi malam ini kalau saudara lihat dimanapun saudara dikirimi teman tuh, suamimu jalan-jalan sama pelakor ke luar negeri. Saudara tidak perlu marah, saudara mulai belajar seperti Yeremia 20 ayat 12. Angkat perkara saudara ke tangan Tuhan, karena Tuhan yang berperang kan.
Tuhan, aku serahkan perkaraku karena pembalasan ada di tanganmu. Sudah, beres. Saudara tidak perlu mikiri perkara ini lagi. Kalau itu adalah sesuatu yang harus saudara ampuni, ya sudah, perkara kita sama Tuhan beres karena kita sudah ngampuni. Tapi perkara suamimu sama pelakor ini sama Tuhan tidak beres karena dia lagi menyakiti hatinya biji mata Tuhan. Tapi perkara kita juga harus beres. Jangan sampai mereka tidak beres, saudara ya tidak beres sama Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup dalam sakit hati. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, 2 pertanyaan terakhir ya. Yang pertama, bagaimana jika suami tidak lagi menafkahi anak ya, terutama pendidikan anak begitu ya. Padahal sudah diampuni, sudah ya suami itu udah berselingkuh dan segala macamnya, tapi juga tidak menafkahi. Yang kedua, Bu, ini ada yang ikut saran ibu, bisu, budak, buta, tapi sekarang GERD-nya jadi kambuh. Gitu ya, karena seperti itu. Dia nggak mau minum obat terus gitu ya. Nah, ini berarti pikirannya yang diserang ini sampai stres. Silakan Bu, tentang suami yang tidak menafkahi dulu. Ya, kalau suami nggak menafkahi, kita masih punya sumber, yaitu Tuhan Yesus. Ada banyak ibu-ibu yang sudah saya ajari, kalau suami nggak nafkahi, kita masih punya Tuhan. Jangan sampai kita ini terpuruk. Kita percaya dengan cara yang ajaib, Tuhan pasti kirim burung gagak. Ya, setiap kali kan saya sudah ngomong, yuk minta burung gagak, minta bakulnya Tuhan. Ya, minta apapun yang hari ini saudara butuhkan, Tuhan itu pasti sediakan. Jangan takut, Tuhan sudah sediakan urusan makan, minum, semuanya Tuhan sudah sediakan. Karena kita tidak boleh takut, khawatir akan makan, minum, pakaian. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Jadi ibu tidak usah fokus dengan suami yang tidak menafkahi, tapi sampai hari ini Tuhan tetap menafkahi ibu dan anak-anak. Karena kita ini biji mata Tuhan yang pasti dipelihara secara luar biasa. Itu aja ya. Berharapnya mulai sama Tuhan. Dan yang kedua, apa tadi Fran? Lupa. Yang sudah mengikuti saran 3B tapi malah GERD. Itu karena buta bisu budeknya enggak tulus, makanya GERD ya. Kalau Mas tulus pasti enggak GERD. Buktinya saya enggak pernah GERD waktu kulus ya. Tapi kalau enggak tulus, masih nyimpen nyampah, pasti kena asam lambung. Apalagi kalau malam lihat-lihat Facebook, lihat-lihat itu jadi nyampah, pasti GERD, nggak mungkin nggak. Tapi kalau sudah tulus, saudara nggak perlu lihat-lihat lagi, saudara nggak perlu kepo-kepo lagi, sudah serahkan perkara kepada Tuhan. Toh pembalasan bukan di tangan kita. Izinkan Tuhan yang berperkara. Nggak pulang, ya perkaranya Tuhan. Suamimu nggak pulang, itu urusannya Tuhan. Pelakor masih action, pamer-pamer, itu ya perkaranya sama Tuhan, bukan sama kita kok perkaranya. Jadi kita tidak perlu sampai berpikir gimana caranya membalas. Tuhan itu sudah tahu cara untuk mendidik mereka berdua dengan caranya Tuhan. Ya, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita tutup ya, atau doa syafaat terlebih dahulu. Ya, Silakan. Oke. Harus saya tutup. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami percaya hari ini Zoom ini selesai, ibadah selesai, kami sudah melepaskan semua sampah. Nggak ada sampah apapun di dalam hati kami. Selain kami memerintahkan damai sejahtera, kasih Tuhan boleh bertahta di dalam hati kami. Kami jadi orang yang sehat, kami jadi anak Allah, kami jadi pengikut Kristus, kami jadi murid Kristus, dan kami jadi orang pilihan Allah. Terima kasih. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, berkati Bu NN, kesehatan suaminya juga semuanya. Terima kasih Bapak. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan yang diberkati, dicintainya pada waktu kami tidur, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara, dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, Tuhan Yesus memberkati.